Ta'ala memudahkan khusus bagi orang-orang itu masuk surga. Salah satu jalan untuk menuju surga bi ghairi hisab yaitu menuntut وإلى الله جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين أن الله يحيي ذوي الجنة ويعين علينا وعلى ذريتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفعتهم وخصوصيتهم وكرامتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلمية أن الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين شفاء عاجلا لا يغدو بعد سقما ولا ألما ورزقنا ويوم طول العمر إلى فوق المحسنين توصلنا يعز إلى كلمة الدين مع الإخلاص والصدق واليقين على هذه النية يا رب العالمين وعلى كل ما نوى به السلف الصالح إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة أو كما قال. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berjalan di satu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah Ta'ala memudahkan khusus bagi orang-orang itu masuk surga. Salah satu jalan untuk menuju surga bi ghairi hisab yaitu menuntut ilmu sampai mati. Menuntut ilmu itu dengan 3 daripada perkara yang disebut dalam hadis Nabi SAW, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wa la takun khamisan fatahlik. Jadilah seorang guru atau murid atau pendengar atau pencinta, jangan yang kelima, maka kamu binasa. 4 golongan ini termasuk menuntut ilmu, gurunya, muridnya, yang mendengar benar aja ada kitab, lawan nang manulungi membantu atas terselenggaranya majelis ilmu itu, baik membantu dengan duit atau dengan awak. Bupati kita nih menulungi memperbaiki, membagusi jalanan yang di sekeliling sekumpul ini. Bupatinya garing. Nah, kita doakan mudah-mudahan lamun bagus, baik. Bagus baik. Minta. Nyaman kalau tadi di jalan dia ada sini. Wah, kananakan orang tua ada juga pengang kada mau di aspal. Ada ulun jangan di aspal. Namun awak yang di aspal hancur ya. Malam tadi aku berjalan keliling. Bagaimana rasain yang aspal dasar nyaman, yang masih berlobak-lobak dasar gelebak yang dia motor. Berjalan tadi memeriksa gawian Allah Ta'ala perantara bupati. Kalau Sayyidina Umar radhiyallahu anhu saban malam berjalan tanpa pengawal, tapi senjata tetap ada. Dia waksilin pedang. Jalan mana setret nang kada bagus, sidin sorong nang mengetahuinya. Kada ada laporan pembakar. Jadi sidin perbaiki jalanan itu.
Nang mana ada orang-orang kelaparan, bulik silin ke rumah, membedakan silin gandum, udah anjur silin ketek silin rumahnya. Saban malam, uja Sayyidina Umar macam apa? Hendak guring siang karena begawe di kantor, macam apa guring malam, lamun meneliti keadaan rakyat itu nang di dalam rumah masing-masing. Ngalih mencari jalan guring di antara keduanya. Begitulah kurang nang bujur-bujur pejabat. Kalau guru nang bujur-bujur memperhatikan muridnya, bagaimana caranya murid supaya cepat mengerti, bagaimana supaya murid jangan ke situ kemari, dan lain-lain lagi. Guru nang bujur-bujur guru selalu fokus pikirannya itu kepada muridnya. Pemerintah kepada kesejahteraan rakyatnya. Apabila pemerintah dengan guru seperti itu, maka rakyat menjadi bagus. Apabila tidak, rakyat menjadi susah, menjadi fakir miskin. Sinfan minan nas idza salaha jami'un nas wa idza fasada jami'un nas atau kama qala al-ulama wal umara. Itu di antara dalilnya. Jadi di sini ada pejabat, di sini ada orang yang jadi guru agama. Terserah lawan yang berdua inilah mau dibawa ke mana masyarakat ini. Mau dibawa ke surga kah? Mau dibawa ke neraka kah? Itu tugas ulama dan tugas pemerintah membawa masyarakat ke mana. Kalau ulama dengan pemerintah menurut akan fatwa ulama, berarti seia sekata. Ulama mengatakan haram, pemerintah mencegah. Ulama mengatakan gawi, pemerintah membantu. Insya Allah rakyat akan menjadi sejahtera dan bagus. Tapi kalau sudah umara atau pejabat itu jahat sangka, buruk sangka, curiga terhadap ulama, dan ulamanya menjilat kepada pemerintah, maka rakyatnya yang samsara. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita semua dan zuriat kita sampai hari kiamat menjadi orang yang masuk surga mudah. Artinya semua zuriat kita hobi menuntut ilmu, baik mengajar maupun berkitab maupun mendengar maupun mencinta atau pembantu ulun Haji Mailani sakit keras di rumah sakit Sari Mulia. Itu orang yang bujur-bujur membantu sesuai dengan adab yang ada di Quran dan di hadis. Jadi barang siapa memusuhi atau menyambat Haji Mailani, langsung sama lawan menyambat memusuhi ulun. Urusannya lawan Rasulullah, bukan lawan ulun Haji Mailani. Urusannya lawan Rasulullah. Dia berhubungan dengan Rasulullah. Bagaimana dia terhadap Rasulullah nantinya di akhirat. Karena kita berdua ini berjuang satu dengan ilmu, satu dengan harta. Bi amwalikum Haji Mailani wa anfusikum ulun. Di rumah mulai Jumat tadi sampai esok seminggu. Rencana 41 hari membaca Yasin dengan doa selamat, khusus mendoakan Haji Mailani supaya ia sembuh dari penyakitnya. Dan makanan kurangnya 41 ikom selama hari di rumah. Tanda kita bersahabat nang bujur-bujur sahabat. Apalagi murid apabila merasa bujur di si guru, hendaknya masing-masing berkumpulan mendoakan guru, membaca Yasin dan salatan kamilah 11. Tapi kalau kada menganggap guru, maka kada tapi mendoakan dan kada tapi membacakan Yasin dasar kesembuhan gurunya.
Memang kalau menuntut ilmu banyak, tapi nang menyayangi guru sedikit. Nang sayang lawan guru itu sedikit. Memang sudah sampai itu tulisannya. Di zaman Rasulullah aja ada nang kafir, ada nang munafik. Kalau orang kafir jelas sudah ada umpat di majelis Nabi. Kalau orang munafik ini umpat, tapi kada membantu. Bahkan kalau urusan nang nyaman, inya umpat. Urusan nang sakit, inya bertinggal. Ringkasnya, kalau urusan keluar duit, orang munafik kada hakun. Kalau cagar dapat duit, inya ketujuh. Itu di zaman Rasulullah. Di zaman kita sama. Ada golongan kafir, yaitu nang kada umpat. Ada golongan munafik, umpat, tapi nang nyamannya, nang sakitnya kada hakun. Semua Allah Ta'ala akan membalas masing-masing. Si kafir dibalas Tuhan atas kekafirannya, si munafik dibalas atas kemunafikannya, si muslim dan mukmin dibalas atas keislaman dan keimanannya. Masuk kepada sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita fardu ain meyakinkannya masing-masing mulai balik berakal, yaitu alimun, artinya yang mengetahui, maka mustahil yang jahil. Kita bersyukur kepada Allah karena kita mempunyai seorang Tuhan yang bersangatan alim. Seluruh sesuatu tidak ada yang tidak diketahuinya. Begitulah Tuhan kita. Kalau bini-bini telah balaki orang alim, kada jarang alim alim di Martapura kecuali si laki-laki itu, bini-bini itu nang ampun laki rumah ngarang are atau gembira hati si bini-bini itu siang malam luar biasa. Karena inya dapat anugerah laki yang paling alim di seluruh Martapura. Kada orang yang punya inya itu hanya sebagai misal. Ini Allah Ta'ala paling alim daripada segala yang alim. Ampunnya kita. Tinggal kita aja lagi merasa sujudkah diisi Tuhan mengka itu, atau kita ini merasa biasa-biasa. Karena orang munafik itu walau bisi Tuhan yang luar biasa, perasaannya itu biasa-biasa aja. Tapi kalau orang beriman, bisi Tuhan yang luar biasa, gembira, tambah hari tambah gembira, tambah sehari tambah gembira. Nah di sini kita bisa mengukur diri masing-masing. Kita sudah balik, kita kada kegilaan, diukur. Bisi Tuhan Allah Ta'ala nang alim babanaran, gembira hati kadakah, nang kebanyakannya orang munafik gembira bisi harta, bisi pangkat, bisi bini, bisi keluarga, bisi kesehatan. Munafik semuanya aneh juga. Munafik apabila dia sudah sehat, ketawa, artinya imung. Apabila sudah berduit, imung. Pangkatnya tinggi, imung. Keluarga banyak, imung. Itu munafik tak. Tapi kalau orang beriman, walau tidak punya keluarga, walau sakit, walau susah, walau ada berpangkat, tapi bisi Allah Ta'ala lebih imung daripada orang munafik tadi. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Zuyyina lin-nas munafik hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir al-muqattara min adh-dhahab wal fiddah wal khayl al-musawwamah wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya. Di dalam ayat lain, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Itu perbedaannya.
Ini menuntut ilmu, Banu datang saja, Banu hilang. Banu datang, Banu hilang. Maka datang ke orang pas kena sorot, waktu hilang kan kena sorot juga. Ada penyutan, ngarannya sifat. Orang menghendak kena sorot itu datang terus-terusan, jangan bawa ya. Sakahandaknya menuntut ilmu, hendak datang-datang, tak saja. Macam apa hendak berhubung berkat dari seorang kepada Rasulullah. Berkat itu datangnya di istiqamah. Istiqamah itu rutin. Jangankan mendengarnya rutin, duduknya harus rutin. Jangan Banu di sini duduk, Banu balik pulang kamari duduk. Jangan. Haitsuma tastaqim yuqaddir laka Allah najahan fi ghabiri azman. Wa allaw istaqamu 'ala tariqah la asqainakum ma'an ghadaqa. Ini apa? Banu ada, Banu pada ada duduknya, Banu di sini, Banu di sini. Nah itu karena kita kada belajar adab. Di sini, mallalahu adab fahuwa adab. Siapa kada belajar adab maka itu adalah binatang. Aku nak bertakun lawan orang nang kaku di sini lah. Kalau orang hendak menonton sepak bola luar negeri itu nah, atau orang hendak menonton tinju dunia, satu karcis untuk masuk ke majelis itu bayarnya berapa? Kalau duit kita itu 50 juta, itu pun kelas yang paling di belakang. Ikam tak tahu. Di ruangan tinju dan ruangan sepak bola itu 50 juta karcis yang di belakang. Kalau kita hendak masuk surga dari hisab, kadawan akan duit 50 juta kalah lawan orang kafir. Adakah terpikir umat Nabi Muhammad tentang itu? Menggunakan duit untuk masuk surga pada berhisab. Kada sayang. Sebab Tuhan menghurupi duit kita itu dengan surga. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi annahumul jannah. Nah disinilah hadis Nabi yang kita perhatikan. Al-bakhilu adullullah walau kana aliman. Orang yang apik itu musuh Allah walaupun jadi guru. Wal wasakhiyu habibullah walau kana jahilan. Orang yang murahan itu kekasih Allah walaupun bungul. Cagar masuk surga kada hisab. Kada orang 50 juta. Lihat orang kafir hendak menonton tinju saron gereja menyerabah bubar ya sudah. Kalau kan menyesal 50.000 keluar sekadanya. Karena menyamain pulang 2 bulan akan datang nukar pulang karcis. Beberapa kali tinju dunia nata itu. Seorang sekali seumur hidup hendak masuk surga kada berhisab bayarannya 50.000 ya tak ada hakun. Mungkah wajar $5 aja karcisnya atau begekeng perai makannya 2 piring. Kada perbedaan antara nafsu dengan akal. Orang yang berakal yaitu orang yang beriman. Ya kan? Sebab akal diserahkan kepada orang yang beriman. Karena adanya akal, orang itu menjadi mukmin.
Akal itu nur yang dijadikan Allah, ditaruhnya ke dalam hati seseorang, maka seseorang itu disebut mukmin. Jadi kita ringkaskan aja, akal itu adalah iman. Iman adalah akal. Adapun nafsu, ya tadi sudah tahu aja ini khasiatnya masuk surga. Kata Bayi Sab, kenapa duit kada mau dikeluarkan 50 juta? Orang yang bernafsu wani 50 juta untuk menonton sepak bola dan tinju. Nah di sini kita mau ukur kita ini berimankah atau bernafsukah? Masing-masing aja lagi, sebab kita ini kubur pun masing-masing. Kita kubur masing-masing. Guru Seman dikubur Sidin, aku dikubur aku. Masing-masing ada boleh sebuah kubur berdua. Masing-masing aja kita. Nang hari ini warisan dari Rasulullah dibagi-bagi di majelis ini. Terserah hendak mengambil warisan kada digunakan atau mengambil serta memakainya warisan tadi. Ada orang yang dapat warisan rumah kada didiaminya, ada yang dapat warisan harta kada digunakannya, ada yang dapat warisan pakaian kada dipakainya. Itu misal. Ada yang dapat warisan ilmu kada dipakainya. Di antara ilmu perbedaan antara akal dan nafsu. Kalau akal wani 50 juta untuk masuk surga kada berhisab bayarannya. Apalagi Quran menyatakan, "Idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwaakum shadaqah." Sedekahnya itu diatur oleh Quran, 'alal musi'i qadaruh wa 'alal muqtiri qadaruh. Sesuaikan dengan kasugihan masing-masing. Orang sugih hendak masuk surga, banyak-banyak memberi. Orang susah hendak masuk surga, sekadar kesusahannya. Surga pun balain. Lamunnya murah duitnya, murah jual apanya. Rumahnya cepat buruk, lamun rumahnya hanyar, larang harganya, nangka itu juga. Tapi samat dia bisi rumah, tapi balain-lain. Hendak masuk surga kada berhisab gratis. Kemana mandak akal itu nafsu belaka. Anda pulang artinya orang mengamalkan ayat ini. Qabidha hajakna jaitumur rasul faqaddimu wa sadaqah 'alal musli qadaru maqdul qadaruh khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum. Amal ayat-ayat itu orang mengamalkan ayat itu bahagia itu jual mengambil ilmu buat tarif. Apabila pada sampai tarifnya kada kau mengambil ilmu itu di situ daripada bunganya. Coba bayangkan orang menonton sepak bola lawan apa kan tinju aja. Jadi seorang sudah ada mengamalkan sedekah harta, orang yang mengamalkan disambati tulang darah. Sudah seorang kada memakai, orang yang memakai disambati pulang, tasambati Quran. Guru mengambil hadiah itu khudh min amwalihim shadaqatan. Ayatnya pahamlah. Nang menyampaikan apabila hendak sesuaikan memberi dengan kasugihan nyawa 'alal musyi qadaru wa 'alal muqtir qadaru. Lamun hendak berdapat jangan tangan 10 idana jaitumur rasul faqaddim lana sadaqah. Sesuaikan sedekahnya dengan kasugihannya. Ada yang menyampaikan kali itu, bah itu jurnalnya memeras. Jadi di sini kita tahu sudah bahwa zaman sekarang Al-Quran sudah ditinggalkan oleh masyarakat kebanyakannya. Jadi orang yang memakai Quran dianggapnya ganjil. Sesuai aku ingat hari saya belajar tasawuf, guru melajar itu hadaz zaman al-haqqu mardudun bi ajmu'ihi.
wal batilu maqbulun ghairu mardudi. Guruku bahari membaca qasidah itu. Hada zaman al-haqqu mardudun bi ajmu'ihi. Zaman kita ini yang benar itu dimusuhi orang keseluruhannya. Wal batilu nang salah dan fasad maqbulun ghairu mardudi. Tidak ada satupun yang mencegah dan menolaknya. Cocok lawan dia orang banyak. Ayo, tempat-tempat mungkar dan maksiat, baik tempat riba maupun lacur maupun tempat judi, mana ada orang yang membesminya, ada jawaban yang mulai timbul sudah. Ngarannya Garusikat. Panderanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku hari Senin tadi tuntung cuci darah boleh. Polisi di hadapan, kalau di hadapannya polisi kok nyut tret, nyut kan di hadapannya. Jatuh orang mati kaitu. Innalillahi biasanya itu bahaya, karena harus sikat saja. Man 20 motornya kasihan kan. Dorong. Isinya hibah. Lawan Garut sikat. Bahkan kita kegagalan nggak ambil sikat di Garut. Ada diharapnya polisi kan diharapnya. Polisi pintar, dipalakinya supir itu abah guru di belakang. Langsung hendak gugur. Motornya berataan, bak pinggiran hendak gugur berataan. Nah, hanya tahu, nang di belakang ini komandan Garut sikat. Garus sikat yang ada di sini yang jaga di parkir. Nah, itu ada garus sikat yang ada jaga di parkir, datang kada sakahu lawan yang di sini. Yang di parkir ini menjaga rahat maitipakan maling sepeda motor. Datang garus sikat yang lain, dikiranya yang ini hendak bercinta, pukulnya. Kena, nang ini bangun mukul pulang kena. Nyawa murid siapa? Murid guru juga. Sama tebalnya. Tapi kena juga belum jaga. Nangaran jaga garu sikate kada kena. Nangaran bujur-bujur jaga, orang kasih sayang lawan kita. Kita hendak maacap, baluman lagi kita turun, untung sudah akad orang yang maacapkan. Jujung kita hendak diperbaiki, diangkat, balon lagi masang tapih, masang selawar, mengangkat jokong, sudah jokongnya orang yang mengangkatkan. Kalau seraba orang itu menjaga. Kalau masih bercampur seorang, kurang menjaganya. Ini hari ini aku jadi komandan Garut sikat. Isok aku kalau banjar pulang cuci darah, hati-hati. Nang innalillahi itu bakal ke pinggir lah. Jangan dihalangi lagi. Menggagar ulun guru bakria kan melihat motornya itu gerus. Lemasnya nang 21 motor ini menyesik kemudian nang ngecek motornya terujuk di belakangnya merujuk. Ada bataan lagi rekornya seorang mengikat dirinya. Alhamdulillah selamat saja. Si Itong di antara mereka kan aku mesangnya kalau nang mesangnya dasar sikat bujur garunya. Paguruan kalau di mesangnya sedang lah. Pengarannya di dalam tugas. Panggilannya itu ada mati kurung kematian inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu menakutkan banget itu. Mensampat datang inna lillahi ada takutan juga orang yang maksiat itu sadang sudah. Inna lillahi tulisannya siapakah yang memberikan informasi itu? Isok abah dicocok lah.
Doakanlah mudahan urat-urat yang dicucuk bekas sama yang tadi bisa diulang. Jangan sampai terjadi kegagalan. Mudah-mudahan besok dicuci. Karena hari Rabu cuci pulang. Tangan kiri sudah kembali bagaimana asal. Sudah. Alhamdulillah. Doakan Abah, doakan Haji Mailani. Jadi jadi turun Mailani pun ada orang macam-macam suara sumbang lawan ikam. Ikam itu nang kaya orang jaga gawang kan. Bekepinggir itu dah. Jadi namun ada nang merujuk gawang nang bincu siapa? Iya. Jangan seorang menghadapinya bakal buncu mintena Rasulullah nang dikemukakan. Jadi orang tu menyambat Rasulullah, orang tu menghina Rasulullah, orang memadakan Rasulullah memeras. Khudh min amwalihim itu kepada Rasulullah ayatnya. Idza najaitum Rasul kepada sahabat, hendak bertanda jalan Rasul, jangan pada memberi hadiah. Jangan gratis, tidak ada masalah gratis. Quran banyak rubah kalian dari Quran, Quran jalana. Kada sedikit orang yang membaca Quran, Quran itu mengutuk dirinya. Inya kada memakai. Orang yang memakai dihina pulang. Di rumah sakit sini mulai hari malam Ahad jauh angkat bawa ke rumah sakit mana itu tambah darah ini terkena barah di sini paru-paru kiri, sini paru-paru kanan, di tengah-tengah di atas ini ada barah. Namun dokter memadakan kanker barah itu kan ada butuh nanahnya itu ya akar. Kita pecah barangnya sudah, tinggal lukanya lagi membalon. Nah paru-parunya itu sebelah hilang karena ini perokok berat. Barangnya pecah sudah kesiannya. Bisukan tadi di telepon menjual coy, ingat tinando jalan bini joko. Ketawa ini dan mati mun ketawa lambat aja mati lagi. Ya biasa orang anak mati itu kan pinandu lagi abahnya ya kada pinandu lagi bini kan pinandu lagi kan aja ditakut di pinandu dah orang bini ketawa dan mati lambat aja mati lagi. Kalau habis pusing berapa lain minum banyak aja apabila nyawa mau minum kada mati nyawa. Itu dari masalahnya dari perbedaan antara nafsu lawan akal. Orang hendak menonton dunia aja, wani mengeluarkan duit 50 juta. Nah hendak masuk surga kada bisa, lagu nang berpere-pere aja. Nah, 3 minggu lagi kita masuk surgaan pulang, bermakanan pulang. Mudahan berbanyak tukang makaninya. Sebulan sekali sabarnya. Nah kada berpintaan kada. Bahawa berpintaan Allah Ta'ala tahu aja. Allah Ta'ala tahu aja hasbi min su'al ilmu diharus. Angkabi amilata Ibrahim. Tattabi amilata abikum Ibrahim. Ujar Imam Ghazali, "Fattishinna tajidhum aqariba." Manusia di zaman sekarang kalau kita periksa samunyaannya persis kalah nang menyangah. Bukan kawan, kalah menyangah pulang. Mungkin kita bakal kawanan zaman sekarang dia hendak diikutinya aja. Bilang hendak kena wisanya aja kita. Matinya Imam Ghazali sembahyang sidin di atas kapal, mengikut imam menang di dalam masjid. Tetap sering berjamaah juga. Pada asalnya di atas kapal rumah,
Nah ikut imam nang masjid. Dalilnya alimun yaitu dalil sifat ilmu adanya. Wallahu bikulli syai'in alim. Bermula Allah Ta'ala mengetahui dengan semua sesuatu. Nang wajib diketahuinya, nang mustahil kan, nang harus. Alimun bikulli syai'in. Kada ada sesuatu nang kada diketahui Tuhan. Dalam, luar diketahui Tuhan semuanya. Ayo Pak. Aku tahu. Wanita maling nyimpan sana. Kedua nih, jual maling sidin bangun aja. Padahal saya nguring. Cuma sidin migau asal dan info. Ini musim maling, orang nasugih datang ke guru bari ulun amalan supaya jangan sampai kehilangan. Jangan guru minta aja nyawa. Dia sudah hendak guring, baca rancak-rancak. Aku tahu. Orang mengarang indah kehilangan. Bah berapa lama amal kerja. Aku tahu. Aku tahu. Aku tahu. Aku tahu. Aku tahu. Aku tahu. Sampai guring tak igo-igo. Aku tahu. Berbalik. Maling datang, bahjal maling, bangun aja orang lagi. Sunyi bergambar pulang maling, berbalik sudah. Aku tahu. Guru agama apabila ingat aku tahu, kadawani menyimpan nang benar. Sedikit pun yang benar kadawani menyimpan. Semua disampaikan. Walau jiwa taruhannya. Ulil haq walau ala nafsik. Asal ingat aku tahu. Kalau ingat kada ingatnya aku tahu, takutan menyampaikan yang benar. Takutannya macam-macam. Kada wani menagur yang benar, kada wani kenapa yang salah. Karena takutan. Padahal aku tahu. Orang sugih apik. Aku tahu. Kada wani inya menyembunyikan sifat bakhil di dalam hatinya. Karena Tuhan tahu di hatinya ini ada bakhil dan tinggi. Tuhan tahu biar ini kepada pemurah. Lamun dasar engken Tuhan tahu aja. Apa arti Tuhan tahu? Tuhan membalas. Nah itu. Ingat situ nang kawadit tender lawan montong. Arti Tuhan tahu membalas. Orang nang engken dibalas Tuhan. Nah pembalasannya diantaranya yang disebut tadi dimusuhi Allah. Jadi pangkat macam apa? Musuh apa? Musuh Allah. Ada gantangan musuh Allah. Walau ini jadi guru agama, apalagi sudah bunyi terdahulu, engken pula musuh Allah. Mudahan anak bini kita jangan menjadi musuh Allah. Ya ada juga nang laki pemurah nang bini apik. Ada nang laki pemurah nang bini apik. Ya kan nang laki telah membagi-bagi pakaian nang bini tukang bagiakan aja. Kalau tuang menuruti dasar nang labihannya dibagi-bagi juga. Banyaknya pula warga nang susah tapi bisi pakaian. Seorang di rumah baca tanah lemari pakaian yang kada terpakai kuning ya kada bebayan bang kuning sudah tak panggulunya ini kada
Sekali mau nang kuning-kuning itu dijual pulang di pasar. Rombengan sedang kalau tak sedang namun bisi-bisi nang itu ya di mapa-mapa kan apalagi kan salah menakut aja pikir kalau untuk menambah aja pulang apa aku bangga tahu ikam resikonya masing-masing. Anu ngalih benar lamun siwah kaliangan itu kan ada siwah darah arti siwah itu barat sebelah sini nah anu kertas minyak nang sebelah sininya kertas yang biasa kadang mau jalan nah mereng terusnya barat sebelah nangka itulah lamun lakinya pak pamurah bininya ape siwah jadi kalian ini jalannya mereng kada saya kada sepamanderan tapi lamun nang bininya pamurah nang lakinya pamurah iya nang siang malam bisi tamu namanya kada boleh tamu kecuali makan karena laki menunjuk duit nang bini bagawi-gawi memberi makan tamu nah itu saya sekat lamun nang laki menunjuk duit nang bini lawan laparannya lawan gincuk duduk aja bini tengah menghadapi tamu lawan kipas begawi kada duit kada keluar nyurungi tamu kada apa kada sedang malam si bini kan aku salah pikiran nambah aja tapi menambah yang kedua sama apa tujuan ya iya ngarangnya bala laki duitnya bini begawi yang betakun tak mau iwak apa hari ini kesentamu undang papai arti papai itu abahnya ini kan nyambut abah tetap nyambut rumahnya tak mam dia menunjukin duit mam apa papa hari ini di waktu kesentamu apa undang papai artinya waktu undang adalah disuruh ke tamu kenapa ada tamu tu berdulu membuat dia cara membawa beli undangnya ambil berkat ini bari makan orang bunyi harap bari makan orang semuanya tapi dagingnya sakibit jadi jangan dapat nasi sebungkus sesuapan nasi kalinya kan salumuan iwaknya di lumu jangan di lumu sesuap nasi daging mestinya dihiris salawi sekilo turitan salawi dihiris 75 nang supan tuan guru atau pantar bisa kumpul nang berduit guru jasa romonan asam jenar siapa merasa benar siapa apik khusus Allah man lam yudhi fala yaqrabanna masjidana hada siapa apik ada boleh berparak lawan masjid undangan maya ujar Nabi itu orang ulu sungai saja kada nang mengesahkan bahasa ulu sungai nang maya esok Jumat Sabtu Ahad peraya hadurnya peraya akan datangnya pemakanan kira-kira ke tempat kandang yang jelas atau nasi iwak mewah kadang ada nyaman iwak ngano wadi sapat daripada dibuka sapat tekong kedek nang maulah wadi sapat kiamat nek semingguan maulah
Kada juga daging yang mestinya sekilo 25, karatannya juga 75. Kenapa ada? Ya benar butuh waris. Nasinya saling banyakkan, iwaknya kayak butuh waris. Ya kayak butuh akonta ada juga. Guru nang sopan kan dipadakan bari makan ulang dia kada cukup iwaknya, padakan pada bari makan ini dia ada nasinya, jadi ngaran itu alang-alang tanggung. Ini mada akan nang sebujurannya saya kan sekira nang sepalaju nang makan tas nang makan pangpulang lalu sudah tahu aja tak ada mayo. Nah sabungkus dibagi berempat. Ini sudah tahu ada mayo, masing-masing membawa bulik sebungkus sorong, magilnya ada mayo. Nah jadi ngarannya sama keduanya kena. Sesuap makanan dibalas lebih dari sedekah sebelum Uhud amas. Mun orang bujur-bujur warisan Nabi ini dipakainya. Nang sugi-sugi itu mengeluarkan duit kami benar 5 juta sorong aja, kurangnya 100 berapa? Hah? 8 miliar, ayo ikam. Kalau gampangan bisa kok daging pakai kepala sayatannya. Tapi mengalir mencari mau mengalir ditarik 5 juta aja sebulan sekali. Kurang lihat 50 juta sekali camparan habis. Aduh, dasar pakai nang ianya bukan hanya ilmu nang didengar. Quran menyatakan la khayra fi katsirin minhum illa man amara bi shadaqah. Adalah ayat Quran. Kandang. Macam apa maksudnya misi Tuhan paling alim bebenaran kadang yang kada diketahui sigen. Kita sakit parut belum tahu. Ya kan? Kita ria sudah tahu. Kita ikhlas sudah tahu. Lamun sudah tahu wa kafa billahi alima. Wa kafa billahi syahida. Kada usah lagi ya kita bahabar-habar lain nang unda bersedekah sekian, unda sembahyang sekian, unda puasa sekian, unda menolongi orang sekian, unda membantu orang sekian. Kada usah, sebab Tuhan sudah tahu cukup. Kada usah lagi minta ketahui lawan nang lain. Apabila minta ketahui nang lain itu nang ngaran ria. Di sini dereta. Orang nang ria itu kada cukup lamun Tuhan aja nang tahu. Hendak ditambah lagi dengan nang lain huruf apa? Wa qabila aliman wa ghairahu. Kada mau Tuhan aja nang tahu. Hendak bahabar ke lain pulang. Tapi kalau orang nang alim bujur-bujur Tuhan bersifat ilmu, asal Tuhan nang tahu. Cukup sudah. Kalau perlu memberitahu ke orang lain. Misalnya kita kesusahan, cukup Tuhan yang tahu kesusahan itu. Kalau perlu berkabar lawan siapapun. Kalau istilah arwah ayah, jangan sampai lalat mencium bau kesusahan kita, apalagi manusia. Itu daripada saking kurangnya makrifat kepada Tuhan yang mengetahui keadaan seorang susah benar. Lamunnya kayak menjaga itu iya sedikit aja tanda hilang nang buruk dua ya sama sedipan tahu diumumkan di masjid si anu dan si anu kehilangan sandal buruk. Siapa mendapatnya anjurkan ke petugas akan diberi hadiah yaitu bersalaman. Dapat musibah cukup Tuhan yang tahu. Musibah tak tahu aja.
Mbah dapat musibah, habis tuan guru tahu sembahyang hajat. Mbah dapat untung, sunyi. Ujar guru, assalamualaikum, salam. Ujar guru, assalamualaikum, salam. Tapi datang belayar, tawas aja. Ada ujung bebayar aja. Padahal setengah miliar. Lupa kacang dari pamannya. Padahal guru memberi amalan, guru mendoakan tiap malam. Mbah sudah berhasil sugih, kadinget lagi lawan nang tukang doakan. Lupa kacang dari pamannya. Paman itu kan tukang tanam kacang. Mbah sudah alim, teringat lagi lawan nang asal malajari. Man lam yashkurillah lam yashkurillah adalah keluar dari hadis, ada keluar dari Quran. Ya ada jangan kata tujuh. Orang munafik memang kata tujuh lawan Quran dan hadis. Jadi kita masukkan kalau sudah Tuhan tahu dapat musibah ranai-ranai. Dan ibadah jangan disebar-sebarkan. Cukup Tuhan aja yang tahu. Jangan dipameranakan ibadah. Maka patut bagi mukmin muttaqin bahwa ia senantiasa minta pertolongan daripada Allah Ta'ala di dalam tiap hal ahwalnya, dan minta peliharakan daripada tiap-tiap kejahatan dunia dan akhirat adanya. Kalau sudah Tuhan tahu dan membalas, kita hanya minta lawan Allah. Ya Allah, tolongilah segala hal ehwal hamba. Sebab hal ehwal kita diketahui Allah. Misalnya kita sakit, tahu kalau Tuhan tak? Ya kan? Nah, minta ya Allah yang tahu ulun sakit, tulungi. Kita pada berduit, Tuhan tahu kada. Ya Allah yang tahu aja, nah ulun kada berduit, itu artinya tulungi. Kita dimusuhi orang. Misalnya aku lawan Haji Mailani dimusuhi orang. Ya kan? Ingat Tuhan tahu aja. Mbah macam apa? Ya Allah yang tahu aja. Tulungi. Rabbi inni maghlubun fantasir. Ya Allah ulun dimusuhi orang, yang aja lagi nang menolongi ulun. Pertama minta tolong lawan Allah pada setiap hal ahwal. Hal ehwal itu macam-macam Ngarang hal ehwal itu selalu jadi bahasa kita. Tapi lawan Tuhan minta tolongnya, kadang melawan beruntung walau. Banyak ada beriwak di rumah, lalu mengambil menyem. Ada tutup. Beruntung walau, beruntung mana, tolong dicitupian. Kada beriwak, sudah seminggu. Bapak juga rupanya keturunan beruntung walau beruntung mana dengan bermata sedigi. Ujar presiden lawan wapres, apa-apa keperluan abah lapor aja sama saya akan membantu sepenuhnya. Matiku Tuhan ada ini. Kalau bisa kok itu nanti minta melapor lawan nomor 1 nomor 2 itu ada pernah. Malahan membangun langgarnya. Nah itu almarhumah menyepakut disambat Ibu Tin puluhan kali hendak membantu bangunan langgar kita ini. Apa jawabannya? Saya membangun ini musalla, duitnya lebih dari cukup sekian.
kita di situ kan banyak menjilat-jilat kawan orang yang mati pendahulu pada kita. Prinsip minta tolong lawan Tuhan di dalam segala hal ehwal. Ma'ajar ya Allah yang tahu aja. Tolongi Allah. Jadi imam ya Allah yang tahu tolongi Allah. Tanpa pertolongan tiang ya kalau kau mengajar, kalau kau jadi imam, kalau kau baca doa, kalau kau baca maulid, kalau kau baca berdoa sebagainya. Asal dipakai setiap hal ehwal alimun sama tak alimun sama. Ini kalau pemakaiannya ini rasukannya ini matinya ada gurunya nang murabbi marasuk, ada nang mursyid membacakan. Kalau membacakan, bahkan membaca udah. Cara pemasukannya, memakainya ini ngarannya murabbi. Apabila sudah dapat murabbi mursyid, kada boleh lagi mendengar pander orang lain. Usulan orang lain itu jangan diherani, karena orang lain dari guru kita itu banyak usul ini. Padahal orangnya bukan syekh kita, bukan murabbi kita, bukan mursyid kita. Itu marahnya min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tak umpama-ambing ada satu kisah. Orang sudah diberi Tuhan syekh murabbi mursyid, kemudian minta izin untuk balik ke kampung. Beberapa orang gurunya memberi izin. Nang satu balik ke kampungnya melihat ada seorang ulama di kampungnya melihat nang gaib, nang di hati orang, nang dalam tanah, nang di atas langit. Lalu terpikir di hati si murid, oh ulama nang di kampung ini hebat pada guruku kada kayak ini. Guruku kalau melihat orang gaib. Nah, berubah kecintaannya lawan syekh murabbi mursyidnya, maka dicabut Tuhan seluruh ilmunya. Yang satu boleh ke kampung melihat ada ulama yang bisa berjalan di atas banyak. Tergerepek di hatinya, guruku kalau bisa berjalan di atas banyak. Diambil Tuhan ilmu nang di hatinya karena menghinakan gurunya, mengutamakan yang dilihat di kampung itu. Matinya waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbiruna wa kana rabbuka basir. Yang satunya melihat ada seorang ulama sembahyang antara langit dan bumi di hawa. Bergerak di hatinya guru, kalau bisa minta ini diambil semuanya ilmu yang di dadanya, karena menghinakan perguruan, gara-gara melihat yang ada bar lainan daripada guru susah. Ada yang satunya duduk lawan ulama yang di kampung, ulama tadi ke Makkah sejenak dan bulik sejenak. Bergerak di hati si murid ini, guruku kada kawa bulik datang ke Makkah sekijip mata, diambil juga semua ilmunya, dan semuanya nang empat ini ditulis menjadi penghuni neraka jahanam karena menghinakan waliullah. Man adali waliyan faqad adantu bil harbi. Gara-gara melihat nang pina model-model nang kada jadi awak diri penguruan seorang, padahal sidin berapa tahun mau nak seorang. Nah itulah artinya ujian bagi orang-orang menuju jalan Allah sangat banyak rintangan dan ujiannya. Selain
daripada minta tolong daripada kepada Allah dari setiap hal ehwal, minta dipelihara oleh Allah dari kejahatan dunia serta akhirat. Sebab Tuhan tahu keadaan-keadaan itu nang wayah ini Tuhan tahu, nang akan datang Tuhan tahu. Dunia Tuhan tahu, akhirat Tuhan tahu. Nang baik di dunia akhirat Tuhan tahu, nang jahat minta juga. Bahkan mana kita nang bunga ini minta tolongi setiap pekerjaan dan minta peliharaan daripada semua kejahatan dunia dan akhirat. Itulah cara-cara amaliyah makrifat nang Tuhan bersifat alimun. Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم استر عيوب المعلم عنا ولا تذهب بركاتهم عنا. اللهم استر عيوب المعلم عنا ولا تذهب بركاتهم عنا. اللهم استر عيوب المعلم عنا ولا تذهب بركاتهم عنا. اللهم اجعلنا وذرياتنا من العلماء العاملين بعلمهم واحشرنا في زمرتهم من غير سلطة عذاب ولا حساب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله.